pinggiran kota, tak jauh dari rel kereta api yang sudah berkarat, berdiri sebuah penginapan kumuh bernama Melati Indah. Ironis memang, karena tak ada sedikit pun keindahan di tempat itu. Dindingnya penuh bercak lembab, lampu-lampu temaram berkedip seolah hampir mati, dan bau apak menyengat memenuhi setiap sudut ruangan. Tak banyak yang mau menginap di sana, kecuali mereka yang benar-benar terdesak. Harga yang murah dan warung bubur di depan penginapan menjadi daya tarik satu-satunya. Penginapan itu dikelola oleh seorang wanita bernama Mirna. Wanita berusia sekitar 40-an dengan wajah yang selalu dihiasi senyum tipis. Ia tak banyak bicara, tapi selalu menyapa tamu dengan ramah. Rambutnya disanggul, sederhana, tubuhnya kurus dengan kulit sedikit pucat. Ada sesuatu yang aneh dari tatapan matanya, seperti menahan sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Selain mengelola penginapan, Mirna juga menjual bubur di warung kecil yang berada tepat di depan bangunan itu. Buburnya terkenal gurih dan kaya rasa. Para pelanggan yang datang selalu memuji kelezatannya, meski tak pernah ada yang benar-benar tahu apa yang membuat rasanya begitu khas. Banyak orang bertanya-tanya bagaimana Mirna bisa bertahan mengelola penginapan yang jarang dikunjungi orang. Tapi bagi mereka yang tinggal di sekitar sana, mereka tahu satu hal. Tamu yang menginap di Melati Indah jarang sekali terlihat keluar. Ada cerita lama yang beredar di kalangan warga sekitar. Konon, bertahun-tahun lalu ada seorang pria yang menginap di sana dan tak pernah terlihat lagi. Saat keluarganya datang mencari, Mirna hanya mengatakan bahwa pria itu pergi diam-diam tanpa pamit. Tak ada yang bisa membuktikan apapun, dan akhirnya kasus itu dilupakan begitu saja. Namun, setelah kejadian itu, banyak tamu lain yang mengalami nasib serupa. Orang-orang di sekitar mulai curiga, namun tak ada yang benar-benar berani mengungkapkannya. Mirna adalah orang yang dikenal tenang dan ramah, tapi ada aura yang membuat siapapun enggan bertanya lebih jauh. Warung bubur Mirna selalu ramai. Orang-orang dari luar kota yang kebetulan melewati tempat itu tak ragu untuk mampir dan mencicipi. Beberapa bahkan menganggap bubur Mirna sebagai bubur terenak yang pernah mereka makan. Mereka tak pernah tahu bahwa di balik setiap mangkuk bubur yang mereka santap, ada sesuatu yang lebih dari sekadar bahan dapur biasa. Malam itu, seorang pria muda tiba di penginapan. Ranselnya lusuh, pakaiannya berdebu. Ia terlihat lelah setelah perjalanan panjang. Mirna menyambutnya dengan senyum hangat seperti biasa. "Mau menginap?" tanyanya dengan suara lembut. Pria itu mengangguk. "1 malam saja, Bu. Saya besok harus melanjutkan perjalanan." Mirna mengangguk, memberikan kunci kamar di lantai 2. "Silakan, Nak. Kalau lapar, bubur saya selalu siap." Pria itu tersenyum tipis dan menaiki tangga kayu yang berderit. Mirna memperhatikannya sampai sosoknya menghilang di balik lorong yang gelap. Ia menunduk sejenak, lalu berjalan ke dapur kecil di belakang penginapan. Di sana, di dalam panci besar yang mendidih perlahan, sesuatu mengambang di permukaan air panas yang berbuih. Mirna mengambil sendok kayu dan mengaduknya pelan. Bubur buatannya selalu istimewa, dan kali ini ia yakin akan ada tambahan bumbu baru untuk besok pagi. Pagi datang dengan cahaya matahari yang samar-samar menembus jendela berdebu penginapan Melati Indah. Angin yang bertiup dari arah rel kereta membawa aroma besi karat dan tanah lembab. Dari dapur warung kecil di depan penginapan, uap panas mengepul dari panci besar yang mendidih. Mirna sibuk mengaduk buburnya, seperti biasa, dengan senyum tipis yang tak pernah lepas dari wajahnya. Pria muda yang menginap tadi malam turun dari tangga dengan langkah berat. Matanya terlihat lelah, seakan tidurnya tidak nyenyak. Ia melirik ke arah dapur, di mana Mirna tengah menuangkan bubur ke dalam mangkuk besar. "Pagi, Bu," sapanya pelan. Mirna menoleh, masih dengan senyum yang sama. "Selamat pagi. Mau sarapan sebelum pergi?" Pria itu mengangguk, lalu duduk di bangku kayu di depan warung. Mirna menyajikan semangkuk bubur panas di hadapannya. Asapnya mengepul,
Aroma gurihnya begitu menggoda. Pria itu mengambil sendok, meniup buburnya sebentar, lalu menyuapkan sesendok pertama ke mulutnya. Seketika, ekspresinya berubah. Ada sesuatu dalam bubur itu yang terasa aneh, bukan karena rasanya, tapi karena teksturnya. Ada potongan kecil daging yang terlalu kenyal untuk sekadar ayam atau sapi. Ia mengernyit, menatap Myrna yang masih berdiri di balik meja, mengamati dengan tatapan penuh harap. Ini daging apa ya, Bu? Rasanya beda dari biasanya. Myrna tertawa kecil. Rahasia dapur, Nak. Tapi tenang saja, semua yang saya sajikan di sini halal dan segar. Pria itu mengangguk ragu, lalu melanjutkan makannya. Namun, setelah beberapa suapan, ia merasakan sesuatu yang lebih aneh lagi. Ada rasa besi di lidahnya, seperti rasa darah yang samar. Tiba-tiba, ia terbatuk. Ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Ia segera meraih air putih yang ada di samping mangkuk dan meneguknya cepat-cepat. "Kamu baik-baik saja?" tanya Myrna dengan nada lembut, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat bulu kuduk pria itu meremang. Ia mengangguk, lalu mengambil sendoknya lagi, tapi kali ini lebih berhati-hati. Saat mengaduk buburnya, matanya menangkap sesuatu yang mencolok di antara suapan berikutnya. Sebuah potongan kecil yang berwarna lebih gelap dari daging lainnya. Ia mengangkatnya dengan sendok, lalu mengamatinya lebih dekat. Bentuknya aneh, seperti kuku manusia. Pria itu merasakan tubuhnya langsung dingin. Ia segera meletakkan sendoknya dan menelan ludah, berusaha mengabaikan kemungkinan terburuk yang muncul di pikirannya. Myrna memperhatikan ekspresinya. "Kenapa? Tidak enak?" Pria itu tersenyum canggung. Enggak, Bu, cuma saya jadi ingat sesuatu. Mungkin saya kurang tidur." Myrna mengangguk, lalu kembali ke dapurnya. Namun, sebelum pria itu bisa bernapas lega, sesuatu yang lain membuatnya semakin tidak nyaman. Dari arah dapur, samar-samar ia mendengar suara gemericik air dan dentingan sendok beradu dengan panci. Tapi bukan itu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di sela-sela suara itu, ia mendengar sesuatu yang lain. Suara lirih seperti seseorang yang merintih kesakitan. Perlahan, ia menoleh ke arah dapur. Myrna masih sibuk di sana, tampak tak menyadari apapun. Namun, suara itu semakin jelas. "Tolong." Pria itu membeku. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia memutar kepalanya ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya. Tapi suara itu nyata. Lirih, lemah, seperti datang dari dalam panci besar yang mendidih di dapur. Ia menatap Myrna lagi. Wanita itu tetap tenang, seakan tidak mendengar apapun. Pria itu buru-buru berdiri. Bu, saya rasa saya harus pergi sekarang. Saya ada janji di kota." Myrna menoleh padanya dengan ekspresi datar. "Kamu belum habis makannya?" "Nggak apa-apa, Bu. Saya buru-buru. Terima kasih buburnya." Tanpa menunggu balasan, pria itu mengambil ranselnya dan berjalan cepat meninggalkan warung. Saat melewati lorong penginapan, langkahnya semakin cepat, hampir berlari. Begitu sampai di luar, ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi pikiran tentang suara itu, tentang sesuatu yang ia temukan dalam bubur-bubur, terus menghantuinya. Dari balik jendela dapur, Myrna menatap punggung pria itu yang semakin menjauh. Senyumnya masih ada di wajahnya, tapi kali ini lebih lebar. "Sayang sekali," gumamnya pelan, "seharusnya dia makan sampai habis." Pria muda itu berjalan cepat menyusuri jalan setapak di samping rel kereta. Keringat dingin masih membasahi tengkuknya. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari belakang. Bayangan warung bubur dan penginapan Melati Indah masih membekas di pikirannya, terutama suara rintihan yang ia dengar dari dalam dapur. "Itu pasti cuma imajinasi," gumamnya mencoba meyakinkan diri.
Tapi perutnya masih terasa mual mengingat potongan kuku yang ia temukan di dalam buburnya. Saat melewati sebuah gang kecil, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Terlalu ringan untuk ukuran manusia dewasa, namun terlalu cepat untuk ukuran anak kecil. Ia berhenti sejenak, menoleh, tapi tak melihat siapapun. Langkahnya semakin cepat, tetapi suara itu tetap mengikutinya, seolah-olah membayangi setiap gerakannya. Ia menelan ludah, lalu berusaha tetap tenang. Tiba-tiba, dari balik gang sempit, seorang lelaki tua muncul. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam menatap pria muda itu. Bajunya lusuh, dan ada bau anyir yang samar tercium darinya. "Kamu dari penginapan itu ya?" tanyanya dengan suara parau. Pria muda itu terkejut, tapi mengangguk pelan. Lelaki tua itu mendekat. "Kamu makan buburnya?" Pria muda itu mengangguk lagi meski ragu. Lelaki tua itu tertawa kecil, tapi tawanya lebih terdengar seperti erangan. "Kamu beruntung masih bisa keluar hidup-hidup. Tidak banyak yang seberuntung kamu." Jantung pria muda itu berdetak lebih cepat. "Apa maksudnya, Pak?" Lelaki tua itu mendekat, lalu berbisik. "Kamu harus pergi dari sini secepatnya. Jangan pernah kembali, dan kalau kau ingin tetap hidup, jangan pernah bercerita tentang tempat itu kepada siapapun." Pria muda itu menelan ludah. Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Lelaki tua itu memandangi sekeliling, lalu berbisik lebih pelan. "Mirna, dia bukan manusia biasa." Sebelum pria muda itu bisa bertanya lebih lanjut, lelaki tua itu berbalik dan berjalan pergi dengan langkah tertatih. Pria muda itu masih berdiri di tempatnya, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja ia dengar. Angin bertiup lebih dingin dari sebelumnya. Seketika, ia merasa tidak aman lagi berada di kota kecil ini. Ia harus pergi. Sekarang juga. Tanpa menoleh lagi ke belakang, ia mempercepat langkahnya menuju terminal bus. Tapi sebelum ia sampai di sana, sesuatu yang lain membuatnya semakin merinding. Dari kejauhan, di ujung jalan, berdiri seseorang yang sangat dikenalnya. Sosok itu tersenyum tipis, senyum yang terasa begitu dingin dan menusuk. Mirna. Ia berdiri di sana, tak bergerak. Tangannya menggenggam sesuatu, sebuah kantong plastik yang tampak berat, dengan cairan merah menetes perlahan dari ujungnya. Pria muda itu membeku. Lalu dengan sekuat tenaga, ia berbalik dan berlari secepat mungkin. Tapi di balik semua itu, satu pertanyaan terus menghantuinya. Apakah ia benar-benar berhasil melarikan diri? Pria muda itu terus berlari, napasnya memburu. Jalan setapak yang dilewatinya terasa semakin sunyi. Hanya ada suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin. Sesekali ia melirik ke belakang, memastikan bahwa Mirna tidak mengikutinya. Namun, perasaan aneh tetap menggelayuti pikirannya. Jantungnya masih berdetak kencang, bukan hanya karena kelelahan, tapi juga karena ketakutan yang mulai mencekik. Setibanya di terminal bus, ia langsung menuju loket dan membeli tiket keluar kota. Ia tak peduli tujuan manapun, yang penting ia bisa meninggalkan tempat ini. Setelah mendapatkan tiketnya, ia memilih duduk di bangku panjang, mencoba mengatur napas. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, ia melihat seorang ibu tua yang sedang menjual jajanan. Wanita itu tampak biasa saja sampai pria itu menyadari sesuatu yang membuatnya kembali bergidik. Di meja dagangan ibu tua itu, ada sebuah panci kecil yang mengepulkan uap. Aroma bubur menyeruak dari sana. Bubur. Tenggorokannya terasa kering. Ia memperhatikan ibu tua itu lebih saksama. Wajahnya tampak ramah, tapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tangannya gemetar saat mengaduk bubur di dalam panci. Tatapannya kosong, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Perasaan was-was kembali muncul. Ia mengalihkan pandangannya ke penumpang lain di sekitar terminal. Sebagian besar tampak biasa, namun ada beberapa orang yang ia perhatikan lebih lama. Seorang pria dengan mata cekung menatap lurus ke arahnya tanpa berkedip.
Seorang wanita muda dengan wajah pucat tersenyum aneh sambil menggigit bibirnya sendiri. Ia mulai merasa bahwa tempat ini bukan lagi tempat yang aman. Saat busnya tiba, ia buru-buru naik dan memilih tempat duduk di dekat jendela. Ia berharap perjalanan ini bisa segera menjauhkannya dari segala hal aneh yang baru saja ia alami. Namun, saat bus mulai melaju, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Ia melirik keluar jendela dan melihat seseorang berdiri di trotoar terminal. Myrna. Ia masih membawa kantong plastik berisi sesuatu yang meneteskan cairan merah. Tatapannya tajam, penuh arti. Yang lebih mengejutkan lagi, bibirnya bergerak pelan, mengucapkan sesuatu. Kamu tidak akan bisa lari. Dingin langsung merayap ke tulangnya. Pria itu buru-buru menutup mata dan menarik napas panjang. Saat ia membukanya kembali, sosok Myrna sudah tak ada. Namun, itu bukan akhir dari ketakutan yang ia rasakan. Ketika bus memasuki jalan utama yang gelap, ia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Udara di dalam bus terasa lebih dingin dari seharusnya. Beberapa penumpang duduk diam tanpa bergerak, seakan-akan mereka hanyalah bayangan. Sopir bus juga aneh, tatapannya kosong, tangannya menggenggam kemudi dengan erat. Kemudian, ia menyadari satu hal yang membuatnya hampir menjerit. Di kursi sebelahnya, seseorang baru saja duduk. Ia tidak mendengar suara langkah, tidak melihat siapapun naik. Dengan gemetar, ia menoleh perlahan. Dan di sana duduk seorang pria dengan wajah yang dikenalnya. Pria itu adalah salah satu tamu yang ia lihat menginap di penginapan Melati Indah semalam. Tapi ada satu masalah. Ia yakin betul bahwa pria itu sudah mati. Pria muda itu menahan napas. Tubuhnya membeku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sosok di sebelahnya tetap diam, menatap lurus ke depan. Tapi semakin lama, ia bisa melihat sesuatu yang janggal. Kulit pria itu pucat keabu-abuan, matanya cekung seperti mayat yang sudah lama membusuk. Dengan tangan gemetar, ia mencoba berpindah kursi, tapi sebelum sempat bergerak, suara lirih terdengar dari pria itu. Kamu tidak seharusnya makan buburnya. Pria muda itu tersentak. Suara itu serak, seolah keluar dari tenggorokan yang kering. Ia menelan ludah, tak berani menoleh. Jangan kembali ke sana. Kau akan bernasib sama seperti kami. Ia ingin bertanya, ingin memastikan siapa sebenarnya pria ini, tapi ketakutan membekukan lidahnya. Tiba-tiba, bus melambat, berhenti di pinggir jalan yang gelap. Tidak ada halte di sana, hanya hutan dan kabut tebal yang menggantung di udara. Sopir bus menoleh ke belakang. Turun. Pria muda itu terbelalak. Apa? Sopir itu menatapnya tajam. Turun sekarang. Beberapa penumpang lain ikut menoleh. Wajah mereka aneh, hampa, kosong, tapi mata mereka semua tertuju kepadanya. Sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Ia menggenggam erat kursi di depannya. Saya tidak mau turun. Saya beli tiket keluar kota. Sopir itu menghela napas panjang, seolah kecewa. Lalu perlahan ia tersenyum. Senyum yang membuat bulu kuduk pria muda itu meremang. Kau pikir bisa lari? Tiba-tiba, tangan pria di sebelahnya mencengkeram lengannya dengan erat. Pria muda itu tersentak dan berusaha melepaskan diri. Namun, ketika ia menoleh ke sebelahnya, pria itu sudah menghilang. Hanya ada bekas tangan dingin yang masih terasa di kulitnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, ini bukan bus biasa. Ia harus keluar dari sini. Dengan nekat, ia melompat dari kursinya dan berlari ke arah pintu belakang. Tapi sebelum ia bisa menarik tuasnya, sesuatu bergerak di jendela luar. Ia menoleh dan hampir menjerit. Myrna. Ia berdiri di luar bus, menatapnya dengan senyum dingin. Kedua tangannya menempel di kaca jendela, dan matanya bukan mata manusia. Hitam, kosong, dalam seperti lubang tanpa dasar. Ia berbisik tanpa suara, tapi pria muda itu bisa membaca gerakan bibirnya. Kamu milikku.
Bus mendadak melaju dengan kecepatan tinggi. Ia terjatuh ke lantai, tubuhnya terhempas ke belakang. Semua penumpang tetap diam, seolah tidak terganggu dengan apa yang terjadi. Lalu, sebelum semuanya menjadi gelap, ia menyadari sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal. Aroma bubur kembali tercium, dan kali ini aromanya bercampur dengan bau anyir yang menusuk. Pria muda itu tersadar ketika tubuhnya terhempas ke lantai bus. Kepalanya pening, pikirannya kacau. Bus masih melaju dengan kecepatan tinggi, dan penumpang lain tetap duduk diam seperti patung. Aroma bubur semakin kuat, bercampur dengan bau anyir yang menusuk hidung. Ia harus keluar dari sini. Sekarang juga, dengan tangan gemetar, ia mencoba bangkit. Namun, sebelum ia sempat berdiri, sesuatu menarik kakinya. Ia menoleh ke bawah dan melihat tangan pucat mencengkeram pergelangan kakinya. Wajah pria yang tadi duduk di sebelahnya muncul dari bawah kursi, matanya kosong dan bibirnya bergerak, berbisik tanpa suara. "Jangan melawan, sudah terlambat." Tidak, ia tidak boleh tinggal diam. Dengan panik, pria muda itu menendang sekuat tenaga. Cengkeraman itu mengendur, memberinya kesempatan untuk merangkak ke lorong bus. Ia meraih pegangan kursi untuk berdiri, lalu berlari ke arah sopir. "Berhenti, saya mau turun!" teriaknya sambil memukul-mukul kaca pemisah antara penumpang dan sopir. Sopir itu tetap diam, tatapannya lurus ke depan. Namun, perlahan ia menoleh. Wajahnya kini tampak jelas di bawah cahaya redup bus, kulitnya pucat, bibirnya membiru, dan matanya hitam sepenuhnya tanpa bola mata. Pria muda itu mundur selangkah. Bus melaju semakin kencang, melewati jalanan yang tidak lagi terlihat nyata. Tidak ada lagi lampu jalan, tidak ada kendaraan lain. Seolah-olah mereka melaju di dalam dimensi lain, jauh dari dunia manusia. Tiba-tiba, suara perempuan terdengar dari belakangnya. "Kamu milikku." Jantungnya hampir berhenti. Ia menoleh dan melihat Mirna berdiri di tengah lorong. Wanita itu tersenyum, membawa semangkuk bubur panas yang mengepulkan uap. Tatapannya dingin, penuh kepastian. Pria muda itu menelan ludah. Apa yang kau inginkan dariku?" Mirna melangkah mendekat, mengulurkan mangkuk bubur itu. "Makanlah, maka semuanya akan berakhir." Tidak, ia tahu jika ia menuruti Mirna, itu adalah akhirnya. Sama seperti pria-pria lain sebelum dirinya, ia akan menjadi bagian dari penginapan itu. Menjadi bagian dari bubur terkutuk itu. Tanpa pikir panjang, ia meraih tabung pemadam kebakaran yang tergantung di dekat pintu bus dan mengayunkannya ke arah Mirna. Brak! Mangkuk bubur terlempar ke udara, isinya tumpah ke lantai, menciptakan suara mendesis seperti daging yang terbakar. Mirna menjerit, tubuhnya seketika menghilang dalam kabut hitam pekat. Namun, bus masih terus melaju. Pria muda itu tidak punya pilihan lain. Ia harus keluar, meskipun itu berarti melompat dari kendaraan yang bergerak. Ia berlari ke arah pintu belakang, menendangnya berkali-kali. Tidak terbuka. Kemudian, ia melihat tuas darurat di atas pintu. Dengan cepat, ia menariknya. Pintu terbuka. Tanpa pikir panjang, ia melompat keluar. Angin dingin menerpa tubuhnya saat ia terlempar ke jalanan. Tubuhnya berguling di atas aspal, luka dan nyeri langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Tapi ia tidak peduli. Ia berhasil keluar. Dengan napas tersengal, ia menoleh ke belakang, melihat bus itu terus melaju hingga akhirnya menghilang di tengah kabut. Ia terbaring di jalanan gelap, tubuhnya gemetar. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit aman. Atau begitulah yang ia pikirkan. Karena ketika ia mencoba bangkit, ia mendengar suara familiar dari belakangnya. Suara langkah kaki, dan bisikan lembut itu kembali terdengar. "Kamu milikku." Pria muda itu memekik pelan, berusaha bangkit dari aspal yang dingin. Tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan setiap gerakannya.
Rasa nyeri di tubuhnya seolah mengingatkan bahwa ia baru saja melarikan diri dari sesuatu yang lebih mengerikan. Tapi ia tidak bisa bertahan lama. Suara langkah kaki di belakangnya semakin jelas, semakin mendekat. Ketakutan kembali menguasai dirinya. Ia tahu siapa yang sedang mengikuti. Suara itu, bisikan itu, membuat tubuhnya semakin gemetar. Suara lembut yang kembali memanggil, seolah menggema di kegelapan malam. "Kamu milikku." Ia menoleh ke belakang, namun tak melihat siapapun. Hanya kegelapan yang memenuhi pandangannya. Tapi ia bisa merasakannya. Sesuatu yang mengerikan, yang tak kasat mata, sedang mendekat. Dengan napas terengah-engah, ia mencoba untuk berdiri lebih tegak. Tidak boleh jatuh lagi, tidak boleh menyerah. Tiba-tiba, dari jauh, ia melihat bayangan sebuah kendaraan. Mobil? Sepeda motor? Tidak jelas, tapi ia berlari ke arahnya, berharap ada seseorang yang bisa membantunya. Setiap langkahnya terasa lebih berat, seolah-olah tanah di bawah kakinya mulai menyerap energi tubuhnya. Semakin mendekat, bayangan itu semakin jelas. Sebuah mobil van yang melaju perlahan di jalan yang gelap. Lampu depan menyilaukan matanya, memberi sedikit harapan. Ia mengangkat tangan, berusaha menarik perhatian pengemudi. Mobil itu berhenti tepat di depannya. Jendela samping terbuka. Seorang pria parubaya yang tampak kebingungan memandangnya. "Kau butuh bantuan?" tanyanya dengan suara berat. Pria muda itu hampir menangis. Tolong bawa saya keluar dari sini." Pria itu mengangguk. "Ayo masuk, cepat." Dengan segenap tenaga, pria muda itu membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Begitu pintu tertutup, ia merasa sedikit lebih aman. Tubuhnya yang lelah seakan mulai rileks. Setidaknya ia tidak sendirian lagi. Namun, ketenangannya tidak bertahan lama. Tiba-tiba, suara keras terdengar di kaca belakang mobil, membuat pria muda itu melompat terkejut. Ia menoleh, dan di belakang mobil itu, di dalam bayangan gelap, ada sosok wanita yang berdiri dengan senyum dingin. Mirna. Matanya kosong, seperti dua lubang hitam yang menatapnya tanpa emosi. Dia tidak bisa pergi. Bisiknya pelan, meski tidak ada suara yang keluar dari bibirnya. Namun, kata-katanya seolah langsung menusuk ke dalam hati pria muda itu. Pria muda itu meraih pegangan kursi dengan gemetar. "Jangan berhenti. Jangan berhenti." Tapi pengemudi hanya terdiam, tatapannya kosong seperti tidak mendengar teriakannya. Mobil itu semakin melambat dan akhirnya berhenti tepat di tengah jalan yang gelap. Aroma bubur kembali tercium, lebih tajam, bercampur dengan bau anyir yang menyengat. Pria muda itu menahan napas, berusaha tidak terhanyut dalam bau yang semakin kuat itu. Ini belum berakhir. Suara Mirna terdengar dari luar dan sepertinya ia bergerak lebih dekat. Pria muda itu menggigil. "Tolong, apa yang harus saya lakukan?" Pengemudi akhirnya menoleh dan pria muda itu melihat ekspresi kosong yang sama. Wajah pria itu pucat, seperti orang yang sudah lama mati. Di sampingnya ada sebuah mangkuk kecil dengan bubur yang mengepulkan uap, seolah menunggu. Mirna di luar mobil mulai bergerak maju. Senyumannya semakin lebar, semakin mengerikan. Langkah demi langkahnya terasa berat, seolah ia melangkah di atas tanah yang basah dan berlumpur. Tiba-tiba, sosok pria itu mengulurkan mangkuk bubur ke arahnya. "Kamu milikku?" Suara itu semakin keras, seperti bergema di seluruh ruang mobil. Insting pria muda itu terbangun. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu mobil dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan kendaraan yang kini terhenti begitu saja di tengah jalan. Ia berlari ke arah hutan yang gelap, meskipun ia tahu itu bukan tempat yang aman. Tapi lebih baik daripada terus terjebak dalam permainan ini. Setiap langkahnya semakin cepat, dan di belakangnya, ia bisa mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Tidak ada tempat untuk berlari. Bisikan itu kembali terdengar,
lebih dekat, lebih jelas, dan lebih menakutkan. Akhirnya, ia terjatuh. Tubuhnya tertutup lumpur dan daun-daun kering. Tapi, saat ia berusaha bangkit, ia melihat cahaya di depan matanya. Sosok Myrna berdiri di hadapannya. Senyuman dingin itu terus mengukir wajahnya. "Kamu milikku," katanya dengan tenang, dan kali ini suara itu datang langsung dari dalam pikirannya. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Pria muda itu terbangun dalam kegelapan. Rasanya tubuhnya terbungkus kabut tebal, seolah terperangkap di antara dua dunia. Suara detak jantungnya yang keras memenuhi telinga, berpadu dengan bisikan lembut yang sudah sangat familiar. "Kamu milikku." Ia terperanjat memandang sekeliling, tetapi yang terlihat hanya kegelapan. Tidak ada jalan keluar. Tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan setiap gerakan. Ia mengangkat tangan, mencoba meraba-raba, tetapi hanya menemukan tanah lembab di bawahnya. Tiba-tiba, sebuah cahaya lemah muncul di kejauhan. Sosok wanita itu, Myrna, berdiri di sana, di tengah cahaya yang semakin terang. Wajahnya tampak pucat, dan senyumannya yang dingin semakin lebar. Dia mengenakan gaun putih lusuh yang seolah mengambang di udara. Pandangannya kosong, menembus langsung ke dalam jiwa pria muda itu. "Kamu sudah tidak bisa lari lagi." Suara Myrna terdengar seperti sebuah ancaman yang bergema di setiap sudut kegelapan. Pria muda itu berdiri dengan susah payah, tubuhnya masih gemetar. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang terbangun dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan ini berakhir seperti yang diinginkan oleh Myrna. "Kau salah," kata pria muda itu, suaranya bergetar, namun ada keteguhan yang tidak ia sadari sebelumnya. Myrna tertawa pelan, seperti mendengar lelucon bodoh. "Kamu masih ingin melawan? Sudah terlambat. Semua yang ada di sini adalah milikku, termasuk kamu." Setiap kata Myrna semakin menguatkan rasa takut yang merayap di tubuh pria muda itu, namun di dalam hati, ia mulai merasakan keputusasaan yang berubah menjadi kemarahan. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan langkah ragu namun semakin pasti, ia berjalan mendekati Myrna. Ketika mereka hampir berhadapan, pria muda itu mengangkat tangan, memegang sebuah benda kecil yang ia temukan sebelumnya di jalan. Sebuah kunci tua yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan apapun. Tapi entah kenapa, ia merasa itu adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Myrna melihat kunci itu dengan pandangan tak tertarik. "Apa yang akan kamu lakukan dengan itu?" tanyanya sambil melangkah mundur sedikit, masih dengan senyum yang tidak pernah luntur. "Ini yang akan mengakhiri semuanya," jawab pria muda itu dengan suara yang lebih tegas. Kunci itu mulai bersinar sedikit demi sedikit, seiring dengan semakin dekatnya Myrna. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi instingnya mengatakan bahwa kunci itu adalah simbol yang penting. Ia mengangkat kunci tersebut ke udara dan mulai mengucapkan kata-kata yang tidak ia pahami. Kata-kata yang terasa asing, namun begitu benar untuk diucapkan. Myrna berhenti sejenak, tampak sedikit bingung, seolah kekuatan yang selama ini dia miliki mulai berkurang. Senyumannya perlahan memudar. "Kunci itu, apa yang kau lakukan?" Suaranya terdengar semakin serak, seperti sedang kehilangan kekuatan. Pria muda itu tidak menjawab. Ia melangkah maju, mencondongkan kunci itu ke arah Myrna. Sebelum Myrna bisa menghindar, kunci itu menyentuh wajahnya, dan seketika tubuh wanita itu mengeluarkan suara seperti retakan, seakan ada sesuatu yang pecah di dalamnya. Myrna terhuyung mundur, tubuhnya mulai terbakar dengan cahaya putih yang sangat terang. Ia berteriak, tetapi suara itu menghilang, tenggelam oleh riuhnya cahaya yang semakin membesar. "Kamu tidak bisa mengalahkan saya," katanya dalam isakan, seakan mengingkari kenyataan yang terjadi. Namun, itu sudah terlambat. Cahaya itu semakin menguat, melingkupi tubuh Myrna. Semua kekuatan yang selama ini ia miliki mulai terhisap oleh kunci itu,
seiring dengan jeritan yang semakin lama semakin lemah. Akhirnya, dalam sekejap, sosok Myrna menghilang dalam cahaya yang sangat terang, meninggalkan pria muda itu terengah-engah di tengah kegelapan. Keheningan yang menyelimuti seketika menggantikan teriakan dan suara keras tadi. Semua yang ada di sekitarnya kini kembali tenang, seolah dunia berhenti bergerak. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi kehadiran yang menekan. Pria muda itu berdiri di sana, tubuhnya masih gemetar, namun hatinya merasa sedikit lega. Kemenangan? Entahlah. Ia masih merasa terperangkap dalam suatu tempat yang tidak bisa ia mengerti. Namun, setidaknya untuk saat ini, ia tidak lagi mendengar bisikan Myrna. Apakah ini benar-benar berakhir? Atau hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Tanyaannya menggantung di udara tanpa jawaban. Keheningan yang menyelimuti seakan membekukan waktu. Pria muda itu berdiri di tempat yang sama, tubuhnya terasa kaku, namun di dalam hatinya ada perasaan aneh. Seperti ada yang hilang, dan pada saat yang bersamaan, ia merasa ada beban berat yang menghilang. Apakah itu berarti dia sudah menang? Apakah Myrna benar-benar sudah pergi? Dia mengalihkan pandangannya, memeriksa sekeliling. Tidak ada lagi sosok Myrna yang menakutkan. Kegelapan itu perlahan mundur, digantikan oleh cahaya samar yang mulai muncul di kejauhan. Beberapa langkah di depan, ia melihat sebuah pintu yang terbuka, cahaya mengalir keluar dari sana, seolah mengundangnya untuk masuk. Ia berjalan perlahan menuju pintu itu, merasakan langkahnya yang berat, tapi penuh harapan. Setiap gerakannya semakin yakin. Mungkin ini adalah jalan keluar. Mungkin ini akhir dari teror yang telah menghantuinya. Namun, semakin dekat ia menuju pintu itu, semakin aneh perasaan yang menyelimutinya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Ia merasa ada sesuatu yang janggal, seperti ada sesuatu yang sedang mengawasinya dari dalam kegelapan. Ia menoleh ke belakang, tapi yang terlihat hanya kegelapan. "Myrna," bisiknya, meskipun ia merasa seharusnya itu sudah berakhir. Tidak ada jawaban, semua sunyi. Tapi, tiba-tiba, suara tawa rendah terdengar di udara, mengusik keheningan yang semula menenangkan. Suara itu datang dari dalam kegelapan. Tawa yang sama, tawa yang sangat familiar, tawa Myrna. Hanya saja kali ini, tawa itu terdengar jauh lebih gelap, penuh dengan kebencian. Pria muda itu membeku. Apa ini? Apakah ini semacam permainan? Apakah ia benar-benar bebas? "Kamu pikir ini sudah selesai?" Suara Myrna kembali terdengar, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. "Kamu salah." Pria muda itu memegangi kepala, rasa pusing kembali datang. Semua yang sudah ia alami seakan menguap begitu saja. Kunci yang dulu ia pegang, yang membuatnya merasa ada harapan, sekarang terasa seolah tak berarti. Ia mulai meragukan segalanya. Myrna muncul kembali di hadapannya. Wajahnya, yang dulu hancur oleh cahaya, kini kembali utuh, bahkan terlihat lebih menakutkan. Senyumannya yang dingin mengembang, menghadapnya dengan penuh kebencian. "Kamu sudah terjebak lagi," Myrna berkata dengan suara yang hampir tidak bisa ia pahami. "Tidak ada jalan keluar, kamu tidak akan pernah bebas." Pria muda itu mundur selangkah, matanya terbuka lebar. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku sudah mengalahkanmu." Myrna tertawa terbahak-bahak. "Mengalahkan? Kamu hanya membebaskan dirimu untuk sementara. Kamu hanya memainkan peran dalam permainan yang lebih besar. Perangkap ini akan terus ada, dan kamu tidak akan pernah bisa keluar. Semua orang yang datang akhirnya akan kembali ke sini." Ia merasakan tubuhnya semakin berat, seolah ada kekuatan yang menariknya kembali ke dalam kegelapan. Setiap langkah yang ia ambil terasa sia-sia. Bagaimana ini bisa terjadi? "Kenapa?" tanyanya, suaranya terdengar putus asa. "Kenapa aku?
Kenapa harus melalui semua ini? Mirna mendekat dengan langkah tenang, menatapnya dengan penuh amarah. Karena kamu sudah terpilih. Kamu adalah bagian dari siklus ini. Semua yang terjadi, semua yang kau alami adalah bagian dari kesepakatan yang lebih besar, lebih jahat dari yang bisa kau bayangkan. Pria muda itu merasakan seluruh kekuatannya terkuras habis. Apakah ia benar-benar terjebak dalam dunia ini? Apakah tidak ada jalan keluar? Ia merasa seperti sebuah boneka yang dikendalikan, tanpa bisa melawan takdir yang sudah digariskan. Mirna mengulurkan tangannya. Sekarang kamu akan menjadi bagian dari kami. Semua yang kau alami ini hanya sementara. Kita akan bersatu lagi dalam kedamaian. Tubuh pria muda itu mulai terasa lebih ringan, seolah ia tidak lagi mengendalikan dirinya sendiri. Keputusasaan mulai mengambil alih, dan ia merasa tubuhnya seperti terkunci, tidak bisa bergerak. Namun, sebelum semuanya sepenuhnya hilang, sebersit harapan datang dalam pikirannya. Seseorang atau sesuatu yang lebih kuat, bisa jadi ada jalan keluar. Tidak, kata pria muda itu pelan, berusaha menahan segala rasa takut. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan terjebak dalam permainan ini lagi. Tapi itu mungkin hanya kebohongan yang ia ucapkan untuk dirinya sendiri. Sebuah kebohongan yang ia coba yakini, saat keputusasaan mulai menggerogoti jiwanya. Mirna semakin mendekat, senyumnya semakin lebar, menyadari bahwa ia sudah menang. Selamat datang di dunia kami, katanya, dan semuanya mulai menghilang. Sebelum ia benar-benar lenyap, pria muda itu merasakan seluruh tubuhnya terhanyut dalam kegelapan sekali lagi, seolah dia kembali ke titik awal, tanpa tahu apakah ia akan pernah benar-benar bebas. Kegelapan itu menelan tubuh pria muda itu, dan untuk sesaat, ia merasa seolah-olah terjatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Semua yang dirasakannya hanyalah keputusasaan, seakan tubuhnya terhempas tanpa daya, tak tahu arah. Namun, tiba-tiba ia merasa kakinya menyentuh tanah. Keadaan itu berubah begitu cepat, dan begitu ia membuka mata, ia menemukan dirinya berdiri di tengah-tengah ruangan yang tidak asing. Ruangan itu adalah ruang yang sama dengan ruang yang pertama kali ia temui, tempat di mana semuanya dimulai. Ruangan gelap dengan dinding kayu yang sudah lapuk. Di tengah ruangan itu, sebuah meja besar terletak dengan tumpukan buku-buku tebal. Tapi ada yang aneh. Saat ia melangkah lebih jauh, ia melihat wajah-wajah yang sudah ia kenal. Sosok-sosok itu tampak pudar, hampir transparan, namun wajah mereka jelas terlihat. Mereka adalah para tamu yang pernah datang ke penginapan yang kini tampak terperangkap, berputar-putar di dalam ruangan. Mereka memandangnya dengan tatapan kosong, seakan mengisyaratkan sesuatu. Pria muda itu berjalan maju, semakin mendekat ke meja, dan di sana ia menemukan sebuah buku besar terbuka. Pada halaman pertama tertulis, "Kamu tidak bisa melarikan diri. Semua yang ada di sini adalah bagian dari takdir." Ia merasa ada yang aneh. Kenapa halaman itu tampak begitu familiar? Ketika ia memeriksa lebih lanjut, ia terkejut. Buku itu memuat cerita yang persis sama dengan apa yang baru saja ia alami. Bahkan kalimat-kalimat yang ada di sana terasa seperti kisah hidupnya, seolah semuanya sudah diprediksi sejak awal. Mirna muncul kembali, kali ini dengan senyum yang penuh kemenangan. "Kamu tidak paham kan?" katanya sambil melangkah maju. "Semua ini sudah terjadi ribuan kali. Kamu bukan yang pertama, dan kamu tidak akan menjadi yang terakhir." Pria muda itu tertegun. "Apa maksudmu?" tanyanya, suara bergetar. Mirna tertawa pelan. "Ini adalah siklus yang tak pernah berakhir. Semua orang yang datang ke sini, semuanya terjebak. Bahkan kamu, yang merasa telah mengalahkanku, kini hanya menjadi bagian dari kisah ini yang tak pernah berkesudahan." Ia merasa seperti tubuhnya membeku. Tidak. Ini tidak bisa terjadi. Aku tidak bisa terjebak dalam mimpi buruk ini selamanya.
Mirna melangkah lebih dekat, wajahnya berubah menjadi lebih gelap. Kamu sudah terjebak. Sejak pertama kali kamu menginjakkan kaki di sini, kamu pikir kamu bebas? Tidak, kamu hanya bagian dari cerita yang sedang berlangsung dan saat kamu berusaha melarikan diri, kamu hanya memulai siklus yang baru. Pria muda itu menatapnya dengan bingung, tak tahu apa yang harus ia percayai lagi. Semua yang ia alami seakan menjadi kebohongan belaka. Kenapa ia merasa ada sesuatu yang tak beres sejak awal? Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba, semua yang ada di ruangan itu mulai berubah. Wajah-wajah para tamu yang dulu tampak transparan, kini mulai terlihat lebih jelas. Mereka mulai bergerak, mendekatkan diri dengan mata yang kosong dan penuh keputusasaan. Semua itu seperti sebuah petunjuk, seperti peringatan yang mengisyaratkan bahwa tidak ada jalan keluar. Mirna mendekatkan wajahnya, dan di telinganya ia berbisik dengan suara yang menakutkan. Kamu adalah bagian dari kami sekarang. Pria muda itu merasa tubuhnya terhisap oleh kekuatan tak terlihat. Ia berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Semuanya terasa semakin menekan, hingga akhirnya ia jatuh ke dalam kegelapan yang dalam sekali lagi. Namun, saat ia merasa bahwa segala harapan sudah hilang, ada satu suara yang terdengar. Suara yang familiar. Bangun. Itu suara seorang wanita. Suara itu datang dari jauh, namun sangat jelas terdengar. Pria muda itu membuka mata, dan seketika ia terkejut melihat dirinya berada di tempat yang sama sekali berbeda. Ia berada di luar, di sebuah ladang luas yang terbentang hingga ke horizon. Awan gelap menggantung rendah, namun udara terasa segar. Di depannya berdiri seorang wanita yang wajahnya tampak samar, namun ada sesuatu yang sangat familiar darinya. Itu Mirna, namun kali ini wajahnya tampak lebih lembut, seakan ada perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan dengan sebelumnya. Siapa? Kamu? Tanya pria muda itu, suara bergetar. Wanita itu tersenyum. Aku bukan Mirna yang kamu kenal. Aku adalah bagian dari kamu. Kamu telah memilih untuk keluar. Semua yang terjadi adalah bagian dari perjalananmu sendiri. Pria muda itu terdiam. Tiba-tiba, semua yang ia alami terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Dan kini, saat ia berhadapan dengan sosok yang sepertinya lebih nyata, ia mulai merasakan ada peluang untuk memilih. Apakah ia akan terus terperangkap dalam siklus ini? Ataukah ia bisa benar-benar keluar? Sebelum ia sempat menjawab, semua mulai menghilang lagi. Kegelapan menyelimuti segala-galanya, meninggalkan dirinya dalam ketidakpastian dengan hanya satu pertanyaan yang tersisa di hatinya. Apakah ia akan pernah bebas?